pujian ini. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Mari saudara, nyanyikan pujian ini. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan. Siap saudara? Oleh kuasa Yesusku semuanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kami angkat tangan kami Tuhan, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan Yesus Kau kekuatan, Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuat kami, Kaulah sumber Kaulah pengharapan kami Tuhan. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Kau yeah, yeah, yeah. Dengan imanku diselamatkan. Siap saudara? Lebih lagi buat Tuhan kita. Angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kami akan nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Come on. Mari saudara dengan segenap hatimu katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Lebih dahsyat lagi. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami angkat tangan kami, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Tanganmu nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tuhan. Mari saudara berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sebab Dia yang layak terima segala pujian, Dia yang layak terima segala hormat. Ya siap kita bersama bersorak haleluya. Hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabarnya? luar biasa. Wow, luar biasa. Kita percaya di keadaan yang mungkin sedang banyak COVID sedang meningkat, tapi kita percaya perlindungan Tuhan selalu beserta kita. Amin. Amin. Kita tidak pernah takut karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Yang percaya katakan amin sekali lagi. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita memasuki minggu ketiga di bulan Februari ini dengan tema kita penghambat bersaksi. Kita percaya
Kita adalah murid-murid Yesus yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk kita menjadi berkat, untuk kita menjadi penjala-penjala manusia, untuk kita sama-sama menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, untuk fokus kita untuk mengasihi dan bersaksi bagi setiap jiwa-jiwa. Kita tanggalkan setiap rasa nyaman kita, setiap ketakutan kita, dan juga setiap rasa malas kita. Oleh karena panggilan ilahi di dalam Yesus. Yang mau katakan amin. Sekali lagi yang mau katakan amin. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab kita adalah murid Yesus yang dipilih dan dipanggil bagi Allah. Haleluya. Come on, sama-sama angkat tanganmu. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kitalah murid Kristus yang dipanggil dari dunia, menjadi saksi Kristus yang terpilih bagi Allah. Setialah sampai akhir terhadap panggilannya. Yesus tetap dengan kita hingga akhir zaman. Katakan kitalah murid Kristus. Kitalah murid Kristus yang dipanggil dari dunia, Menjadi saksimu Tuhan, Menjadi saksi yang kau sudah pilih yang terpilih dan kau panggil bagi setiap kami semua. tunaikanlah pelayanan, ladang siap di Tuhan. Yesus tetap dengan kita. Siap murid Yesus? Siap? Semangat, katakan. Murid Kristus bangkitlah, lakukanlah firman-Nya, kalahkan kejahatan dengan kasih kuasa-Nya. Murid Kristus gunakan karunia Roh Kobakan, nyatakan pada dunia bahwa
yang bersaksi bagi Tuhan. Kita sorakan haleluya sekali lagi, haleluya. Oh, come on, haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, siapkan hatimu lebih lagi. Untuk hari ini, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Panggil siap kami Tuhan, menjadi alat-alat-Mu Tuhan Yesus. Menjadi murid-Mu Tuhan, yang selalu setia sampai akhir hidup kami. Jangan biarkan kami goyah, jangan biarkan kami takut Tuhan. Tapi berikan roh keberanian daripada Engkau Yesus. Karena kami percaya, rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas hidup siap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Amin saudara. Haleluya Yesus. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Mari saudara katakan, rancangannya tak pernah gagal saudara. Janjinya adalah iya dan amin atas hidup setiap kita. Iman itu saudara, katakan dengan imanmu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan, katakan Tuhan tak pernah gagal. Oh, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu.
ku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Janji-Mu selamanya tak pernah gagal. Haleluya. Come on, saudara, naikkan pujianmu bagi Tuhan. Katakan, janjinya layak dan amin. Rancangannya sempurna. Dia tak pernah gagal. Rancangannya sempurna. Memang seperti lagi dalam hadirat Tuhan, saudara. Angkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia Tuhan, sembah Dia Yesus. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Sebab hanya Kau yang ditinggikan. Haleluya. Angkat suaramu, angkat tanganmu lebih lagi. Kau yang layak Tuhan, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. All my life Yes, you have Jesus. been faithful. Amin Tuhan. All my life you have been so good. Yes, Lord. With every breath that I am able, I will sing of the goodness Katakan all my of life, Lord. God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I Lord. love your Yeah. voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, my life.
goodness is running after me. And my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. And my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. All my life you have been faithful. Mari saudara, dia sungguh baik. Katakan dia sungguh teramat baik bagi hidup setiap kita. Katakan dari hatimu. Oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. All my life, you have been faithful. Oh, my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God, I will sing your Lord. Haleluya, berikan sorak-sorak yang paling mulia bagi Tuhan kita atas semua kebaikannya, atas setiap kemurahannya, atas setiap kasih karunia atas hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu Bapa. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Siap kita yakin dan percaya sama-sama kita katakan amin. Kita akan sorak-sorai bagi Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya melihat tangan-tangan yang boleh diberkati dan merasakan kebaikan Tuhan hari ini. Saya yakin percaya semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Karena kasih Tuhan selalu baru setiap harinya. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama menyaksikan tayangan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Saya sungguh percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang bersama-sama beribadah di rumah saat ini, yang menyaksikan tayangan ini, biarlah terus dalam kondisi yang sehat-sehat dan penuh sukacita, bahkan dalam hadirat Tuhan yang luar biasa hari ini. Kita percaya di ibadah kita hari ini ada banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan buat kita semua. Dan memang kita masih melihat bahwa pandemi COVID-19 ini belum selesai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, biarlah kita mau terus setia dan sabar untuk kita mengikuti anjuran pemerintah dengan kita mentaati setiap prokes yang kita lakukan, ya. Dan kita percaya ini semua demi kesehatan kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau sampaikan satu tema khotbah yang luar biasa di bulan Februari ini, yaitu tentang penghambat bersaksi. Nah, ayat tema yang mau saya sampaikan hari ini saya ambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian semua di rumah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus yang otentik telah dilahirkan kembali dari Roh, menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya dan terus-menerus untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita dianugerahkan hati yang baru, roh yang baru, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Berapa banyak? Berapa lama Bapak Ibu? 24 jam. Wow, ya. Artinya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Setiap waktu Roh Kudus ada dan tinggal di dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus ini yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita mengalami secara nyata akan kehadiran Roh Kudus dalam kuasanya yang membuat kita pergi untuk menyaksikan Tuhan Yesus Kristus. Dalam pencerahannya yang membuat kita mengerti tentang Alkitab. Di dalam buahnya yang terus bertumbuh di dalam kita. Dalam karunia-Nya yang membuat kita berperan membangun tubuh Kristus. Dalam pengudusannya yang membuat kita semakin suci. Dan dalam pimpinannya menentukan langkah kita setiap saat. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah konfirmasi dari Tuhan bagi kita bahwa nama kita terdaftar di surga. Dan keselamatan kita dijamin oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus adalah meterai dari keselamatan yang kita terima sampai kita nanti memperoleh anugerah keselamatan yang sempurna itu ketika Tuhan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, urusan kita sekarang ini adalah melakukan segala perintah Kristus. Yang paling utama adalah bersaksi dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus itu. Dalam ayat bacaan hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Paulus dengan tegas berkata bahwa setiap kita yang adalah anak-anak Tuhan adalah ahli waris. Ya, seorang ahli waris berhak untuk menerima segala janji-janji Allah, juga kemuliaan bersama dengan Tuhan nantinya. Hak ini membuat status kita sebagai orang percaya menjadi sangat istimewa dan berharga. Hak ini sangatlah besar dan berharga Bapak Ibu, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Dan kita mestinya fokus kepada kehendak Allah yang utama, yaitu apa? Bersaksi tentang kasih Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dan telah menolong hidup kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah kita mau fokus dengan kehendak Tuhan yang utama itu. Tetapi ingat Bapak Ibu, kita juga harus mengerti bahwa ada apa? Ada penghambat untuk kita bersaksi. Ya, coba kasih tahu dan beritahu sebelah kiri kanannya. Tahu nggak penghambat bersaksi itu apa? Apa aja? Nah, hari ini saya mau sampaikan ada 3 penghambat bersaksi. Ya, saya hanya mau sampaikan 3. Sebetulnya masih banyak yang lainnya. Tapi 3 ini adalah penghambat yang paling sering kita alami, sehingga kita akhirnya mengalami hambatan untuk kita bisa bersaksi dengan luar biasa. Ya, nah yang pertama Bapak Ibu, penghambat bersaksi yang pertama itu adalah hidup yang tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nah ini dia, ya. Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan adalah dengan kita menunjukkan buah Roh melalui kehidupan kita. Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai meterai dan jaminan kita sebagai anak Allah. Ya, ada di 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 sampai 22. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Nah, tanpa Roh Kudus kita bukanlah anak-anak Tuhan, sebab anak Tuhan hidup dalam Roh. Mereka yang hidup dalam Roh tidak lagi hidup menurut daging. Mereka yang hidup dalam Roh tidak lagi memikirkan hal-hal yang dari daging. Seperti apa biasanya Bapak Ibu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, nah perselisihan, dan lain-lain ya. Kita bisa baca itu semua di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Nah, sehingga hidup kita ini sebagai kesaksian Kristus bagi banyak orang. Kita harus sungguh-sungguh menjadi kesaksian Kristus bagi banyak orang. Mengapa harus begitu Bapak Ibu? Karena ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, yang menjadi fokus hidup kita adalah Kristus, bukan lagi diri kita sendiri. Galatia 2 ayat 20, ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Ibarat sinar mercusuar yang membimbing kapal laut sehingga terhindar dari karang-karang yang dapat menyebabkan karam. Demikianlah Roh Kudus memimpin kita ke dalam hidup untuk bersaksi dan menghindarkan kita dari maut yang kekal. Amin. Orang yang bersaksi adalah orang yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah bersaksi tentang kasih Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dan menolong hidup kita semua. Ya, tapi bukan orang yang jago berbahasa roh. Ya, tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan orang yang jago bahasa roh Bapak Ibu. Karena bahasa roh itu hanyalah karunia dari Tuhan. Ya, salah satu karunia dari Tuhan. Ada karunia-karunia yang lain, karunia memimpin, ya, karunia membedakan bermacam-macam roh, ya, ada karunia bernubuat dan lain-lain. Nah, bahasa roh ini adalah salah satu karunia dari Roh Tuhan. Oleh karena itu, kalau ada orang jago berbahasa roh tapi tidak pernah bersaksi, nah saya sebut itu orang aneh Bapak Ibu, ya. Karena harusnya kalau orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan hanya dia jago berbahasa roh, tapi yang paling penting adalah dia harusnya
bersaksi, itu yang penting. Itu tanda orang dipenuhi Roh Kudus, itu yang betul. Oleh karena itu, colek sebelah kiri kanannya. Ayo, udah bersaksi belum? Ya, kalau belum bersaksi, ayo bersaksi. Itu tanda kita dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa penghambat bersaksi yang kedua itu? Kedua adalah hidupnya tidak menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Nah, sebagaimana kita disebut tadi anak-anak Allah, sikap dan perkataan kita juga harus mencerminkan Bapa kita di surga. Akhir-akhir ini banyak sekali orang Kristen yang mengaku katanya anak Tuhan, tetapi hidupnya menjadi batu sandungan. Bahkan di kalangan pelayan, kita menemukan hidup mereka juga tidak memuliakan Tuhan, melainkan mereka membangun kerajaan mereka sendiri, bukan kerajaan Allah. Seringkali inilah yang akhirnya mencemarkan nama Tuhan. Sebagai anak Tuhan, seharusnya kita memuliakan Tuhan. Seorang ahli waris kerajaan surga, sepantasnya lah hidup kita ini sebagaimananya kita adalah anak raja. Hidupnya mulia, bukan hidup yang sembrono, Bapak Ibu, ya, atau sembarangan hidupnya. Setiap perkataan dan tindakan harus saya dapat dipertanggungjawabkan, ya. Itu ada di Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Bapak Ibu bisa baca di rumah itu. Jadi di balik status ahli waris yang sangat istimewa dan luar biasa ini Bapak Ibu, ingat juga ada kewajiban dan syarat yang harus kita penuhi. Karena itu hidup sebagai ahli waris kerajaan surga tidak lagi hidup kita sembrono, nggak boleh sembrono. Apalagi hidup kita sesuka hati kita. Wow. Melainkan apa? Harusnya hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, apa penghambat kesaksian itu? Yang ketiga adalah tidak mau hidup menderita bersama Tuhan Yesus. Nah, ini dia, ya. Menjadi anak-anak Allah bukan menjadi anak-anak yang manja. Ya, mau hidupnya serba tercukupi. Semua usaha maunya berhasil. Tidak ada penyakit. Bahkan tidak digigit nyamuk. Ya, sekarang lagi musim demam berdarah, ya. Dan maunya yang enak-enak semuanya. Saya mau katakan Bapak Ibu, maaf, itu bukan ajaran Alkitab. Ya, itu maunya kita sendiri, bukan maunya Allah. Ya, itu bukan ajaran Allah. Kita ini diajar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang dibentuk olehnya menjadi anak-anak Allah yang dewasa rohaninya, dengan cara ikut menderita bersama-sama dengan Kristus dan dipermuliakan nantinya bersama-sama dengannya. Inilah arti kita menerima janji-janji Allah bersama-sama dengan Kristus. Amin. Haleluya. Saya harap Bapak Ibu saudara sekalian jemaat di rumah bisa mengerti akan hal ini. Kita bukan anak manja Bapak Ibu, ya. Seringkali banyak gereja kontemporer menekankan bahwa kita adalah anak-anak raja yang dipuaskan oleh Tuhan, sehingga kita tidak sehingga kita ketika kita minta apa saja, permintaan kita dituruti karena kita adalah anak-anak raja. Ini keajaran Alkitab Bapak Ibu? Tidak, ya. Semua pasti sepakat bilang tidak. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu, ya. Alkitab mengajarkan kita bahwa kita berhak memang menerima janji-janji Allah ketika kita hidupnya apa? Syaratnya harus berpadanan dengan hidupnya Kristus. Ya, di mana hidup Kristus itu adalah hidup yang menderita dulu baru dipermuliakan. Ya. Seringkali kita maunya mulia tetapi tidak mau menderita. Maunya sukses tetapi tidak mau gagal. Itu kesalahan kita Bapak Ibu.
Dr. Martin Luther menekankan dua prinsip. Ada teologia salib dan ada teologia kemuliaan. Orang Kristen yang tidak menyeimbangkan kedua prinsip itu akan jatuh ke dalam ekstrim yang sia-sia. Misalnya, ada orang Kristen yang terlalu menekankan teologia salib, tetapi teologia kemuliaannya dibuang. Sehingga menjadi orang Kristen apa? Yang identik dengan sukanya menyiksa diri, nyusahin diri terus menderita dan lain-lain, ya. Tetapi di lain pihak ada jemaat juga atau gereja Kristen yang kontemporer, dia menekankan teologi kemuliaan, yaitu tanpa salib, sehingga mengakibatkan apa? Jemaat-jemaatnya tidak lagi mengerti arti penderitaan sejati yang menuju kepada kemuliaan Kristus. Makanya tidak heran Bapak Ibu, ketika ada masalah datang, misalnya penyakit, kegagalan dan lain-lain, orang-orang yang sudah diindoktrinasi ya dengan teologi kemakmuran akan segera tidak beriman. Hilang imannya udah. Ya. Dan fatalnya Bapak Ibu, bisa pindah agama. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka tidak memahami secara komprehensif atau secara keseluruhan tentang teologi salib dan teologi kemuliaan. Karena tanpa salib tidak mungkin ada kemuliaan. Tanpa penderitaan dan pengorbanan Kristus di kayu salib, tidak akan ada pengharapan kehidupan yang kekal Bapak Ibu. Bahkan tidak ada kemuliaan bagi kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, renungkan sungguh-sungguh bahwa penderitaan dan salib Kristus menjadi pengharapan dan jaminan bahwa kita pasti menang, mengalahkan pencobaan seperti Kristus yang mati lalu bangkit. Wow, haleluya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya tutup di satu ayat yang akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di penghujung khotbah saya ini, yaitu di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai ke-30. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, orang yang dimuliakannya adalah orang yang telah dipilihnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dipilih dari semula, ditentukannya juga dari semula, dipanggilnya dan dibenarkannya. Ya, kita adalah orang-orang yang dibenarkannya Bapak Ibu. Itu semua menunjuk kepada umat pilihannya yang menjadi anak-anak Allah. Amin. Nah, apa pertanyaannya Bapak Ibu? Apakah kita termasuk salah satu di antaranya? Coba tanya sebelah kiri kanannya. Apakah kamu sebagai umat pilihan Tuhan? Wow, kalau umat pilihan Tuhan, ayo dong bersaksi. Singkirkan semua penghambat-penghambat bersaksi itu. Ya, coba cek. Masih ada nggak penghambat dari 3 penghambat tadi? Ya kan? Masih ingat yang pertama tadi apa penghambatnya? Hidupnya yang tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus, ya kan? Hidupnya tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Yang kedua apa penghambatnya tadi? Hidupnya tidak menjadi kesaksian bagi banyak orang, ya kan? Yang ketiga, hidupnya tidak mau hidupnya menderita bersama Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau singkirkan segala penghambat kesaksian
yang membuat kita malas untuk bersaksi, yang membuat kita enggan untuk bersaksi. Singkirkan itu Bapak Ibu. Itu semua penghambat yang sangat-sangat tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di khotbah saya hari ini, biar Bapak Ibu Saudara sekalian semua boleh mengalami sungguh-sungguh kuasa kebenaran firman Tuhan, sehingga saya akan melihat semua jemaat Tuhan yang beribadah dan menyaksikan tayang ini semuanya maju terus bersaksi, pantang mundur. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya berkat-Mu melimpah buat kami, dan kami melihat Tuhan di tengah-tengah kami yang berbicara pada setiap kami lewat hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan sungguh Bapa menjadi berkat bagi umat-Mu Tuhan yang bersama-sama mendengarkan firman-Mu hari ini, sehingga mereka semua boleh menyingkirkan segala penghambat-penghambat untuk bersaksi itu Tuhan. Dan kami ingin melihat kuasa dan kasih-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang memimpin kami untuk bersaksi. Dan kami percaya lewat kesaksian kami Tuhan, ada banyak orang berjumpa dengan Yesus dan hidupnya diselamatkan dan diubahkan menjadi hidup yang baru. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa, kami sedang mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan semua berkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan. Kita dapat memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk memberkati pelayanan di Gereja Oikos Bogor. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui tayangan yang muncul di bawah ini. Haleluya, puji Tuhan. Ini sama-sama kita berdoa baik persembahan kita hari ini. Bapak, kami bersyukur, terima kasih atas semua kasih karunia Tuhan, atas hidup setiap kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk memperlebar kerajaan Tuhan dan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan Yesus. Dan biar siap kami memberi dengan penuh sukacita dan penuh kerelaan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biar siap kita yang siap memberi dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau terus setia untuk memberi, dan kita percaya bila saat kita memberi, ini adalah bentuk ketaatan kita melakukan perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang pandemi ini belumlah berakhir. Ini zaman-zaman yang sulit, tapi bukan berarti kita tidak taat untuk memberi. Biar kita mau terus bisa memberikan persembahan kita, baik persembahan mingguan maupun juga persembahan persepuluhan yang Bapak Ibu bisa berikan. Dan biarlah ini menjadikan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita mau terus senantiasa untuk kita melakukan perintah Tuhan dan terus menghidupinya sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur sepanjang ibadah kita hari ini, kita terus mengalami Tuhan dalam pujian penyembahan dan juga dalam kita mengalami perjumpaan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan boleh menguatkan kita, menjadikan kita saksi Kristus yang sungguh-sungguh menyaksikan kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai akhir hidup kita, kita mau terus ceritakan dan kita mau terus sampaikan kepada banyak orang. Dan kita mau singkirkan segala penghambat-penghambat untuk kita bersaksi. Biar kita mau terus maju terus untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan bagi Yesus Kristus, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba waktunya kita di akhir ibadah kita hari ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh mengalami Tuhan sepanjang ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih dan kuasa-Mu Tuhan menyertai kami. Hadirat-Mu Tuhan mengurapi kami. Bahkan terus Tuhan membuat kami senantiasa bersukacita Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami banyak mengalami pemulihan dalam kehidupan kami, untuk kami mempraktekkan firman-Mu lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Menjadi saksi-saksi Kristus yang militan, yang sungguh-sungguh memberikan kehidupan kami bagi banyak orang Tuhan. Dan menceritakan Kau Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya yang telah menyelamatkan kami dan telah menolong kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau senantiasa melibatkan Kau Tuhan dalam kami membangun rumah tangga kami Tuhan, pernikahan kami Tuhan, keluarga kami Tuhan. Bahkan saat kami mendidik anak-anak kami Tuhan, kami serahkan tangan-Mu, biar semuanya Tuhan yang menyertai
setiap anak-anak kami Tuhan, untuk memberikan damai sejahtera-Mu dan ada hari depan yang penuh dengan pengharapan dan kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami bersyukur juga, kami serahkan studi kami, kuliah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang terus memberikan hikmat bagi kami semua, untuk kami memuliakan Engkau Tuhan, lewat setiap studi yang kami kerjakan Bapa. Kami bersyukur juga untuk pekerjaan kami, untuk bisnis kami, usaha kami yang kami kerjakan, biar semuanya bisa membuahkan hasil yang terbaik, dan berkat-berkat-Mu melimpah buat kami Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang kuat itu Tuhan selalu menolong kami Tuhan, untuk kami hidup dalam berkat-berkat-Mu, dan kami tidak akan pernah berkekurangan, bahkan kami berkelimpahan Tuhan dengan berkat-berkat-Mu, sehingga kami bisa menjadi berkat juga dan memberi berkat juga bagi banyak orang Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami serahkan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah pelayanan yang kami kerjakan ini Tuhan adalah sebagai sebuah kehormatan yang Kau berikan buat kami. Kami mengerjakan dengan sungguh-sungguh Tuhan, untuk kami memberkati banyak orang. Bahkan kami ingin melihat terus Tuhan, dari pelayanan kami akan ada banyak orang berjumpa dengan Yesus dan hidupnya diubahkan, diselamatkan, menjadi kesaksian yang kekal bagi kami semuanya Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Biarlah pelayanan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga untuk gereja Ekos Bogor, di mana tempat kami melayani. Kau berikan gereja ini Tuhan menjadi gereja yang terus berdampak dan menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Engkau memakai para pemimpin, pekerja, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan di gereja Ekos Bogor, untuk mereka semua boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang nyata, yang sungguh-sungguh Tuhan memberitakan Injil-Mu Tuhan, memenangkan jiwa dan memuridkan lebih banyak orang lagi Bapa. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah buat gereja Ekos Bogor Tuhan. Dan Kau juga Tuhan memberkati gereja-gereja yang lain yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biar mereka juga terus mengerjakan amanat agung-Mu Tuhan dengan setia dan benar sampai akhir hidup mereka Tuhan. Sehingga kami semua dilayakkan Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu yang layak masuk dalam perjamuan anak domba itu. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah bagi seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan di Indonesia, dan juga orang-orang percaya-Mu Tuhan di Indonesia. Biar semuanya Tuhan menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa sungguh untuk bangsa kami Indonesia, negara kami ini Tuhan. Biar Tuhan memberikan pemerintahan yang kuat, yang disiplin, yang tangguh Tuhan, yang bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini, dari Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, para kabinet, dan juga para aparatur pemerintah, baik yang di pusat maupun yang di daerah, bahkan sampai yang di desa-desa terpencil. Biar Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan, berikan mereka kejujuran bagi mereka untuk mengelola bangsa ini dengan baik, dan memberikan kelimpahan dan berkat-berkat juga bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami ingin terus melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan ada hujan pertobatan, ada hujan keselamatan atas bangsa ini Tuhan. Sehingga ada banyak orang-orang percaya baru yang Kau tambahkan setiap harinya Tuhan atas Indonesia. Dan kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan dan bagi nama-Mu. Kami doakan juga untuk kota yang kami diami, biar kami boleh melakukan kehidupan kami, kegiatan kami, pekerjaan kami dengan baik, lancar, semuanya nyaman. Ada berkat-berkat pemerintah dan pemerintahan kota kami boleh terus pemerintahan yang kuat, yang bersih, yang mengayomi masyarakatnya Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Bapa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa yang sungguh luar biasa, Bapa yang di surga, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacita yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Terima juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Dan sampai kita semua berkumpul kembali di Yerusalem yang baru, kota Allah yang kudus. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita, yang menguatkan kita, mengajar kita, bahkan terus mengingatkan kita untuk kita terus tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan biarlah kita mau mengerjakannya dengan setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat ini padamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian percaya dan sudah terima berkat ini. Serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ikuti terus Bapak Ibu beribadah bersama Gereja Oikos Bogor setiap minggunya, dan dapatkan banyak hal yang membuat kita semakin bertumbuh rohani, kita menjadi semakin dewasa. Haleluya. Dan saya percaya biar berkat-berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Dan sampai bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.